Assalamualaikum sahabat hikmah. Selamat datang kembali di channel yang semoga bisa menghadirkan kisah yang membawa hikmah dan keberkahan. Baiklah sahabat hikmah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hewan serta keistimewaannya yang disebutkan dalam Al-Quran yang sahabat hikmah perlu ketahui, karena dari beberapa hewan ini kita bisa mengambil pelajaran darinya. Hewan pertama adalah lebah. Lebah dianggap istimewa dibanding serangga lainnya. Dalam Al-Quran terdapat surat An-Nahl yang berarti lebah. Adalah surah ke-16 dalam Al-Quran. Setelah ditelusuri lebih dalam ternyata lebah adalah hewan yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui ilham. Wahyu tersebut disampaikan Allah melalui firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 68 yang artinya, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Masya Allah banget ya sahabat hikmah. Memang lebah ini tergolong sangat istimewa karena merupakan makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad juga disebutkan beberapa sifat lebah yang dapat dicontoh oleh seorang muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak." Dari hadis di tadi, ada beberapa sifat lebah yang patut ditiru seorang muslim yaitu 1. Hinggap di tempat yang bersih dan menyerap zat yang bersih. Lebah adalah hewan yang sangat memilih tempat seperti bunga-bunga untuk mendapatkan bahan baku madu. 2. Menghasilkan yang bersih. Lebah memproduksi madu yang berkhasiat untuk kesehatan. Madu sebenarnya merupakan makanan bagi larva lebah. Namun madu juga memberikan manfaat bagi makhluk lain termasuk manusia. Artinya, kebaikan yang dihasilkan lebah tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, melainkan bagi yang lainnya. 3. Tidak merusak tempat yang dia hinggapi. Dia hanya mengambil yang diperlukan, malah membuat tanaman yang dihinggapi menjadi subur dan berkembang biak. 4. Tidak melukai kecuali diganggu. Lebah tidak pernah memulai untuk menyerang. Ia akan menyerang hanya ketika merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatannya, lebah rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Hewan kedua adalah unta. Binatang penghuni gurun pasir yang memiliki ciri unik pada punggungnya ini disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Ghasyiyah ayat ke-17. Unta memiliki keistimewaan di mana ia dapat bertahan hidup meski cuaca yang ekstrim melanda padang pasir. Ketika terjadi badai pasir, unta memiliki kelopak mata transparan yang menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan di sekitar. Selain dapat bertahan di siang hari, dia juga mampu menerjang dinginnya suhu gurun di malam hari. Hal ini dikarenakan unta memiliki kulit tebal dan bulu yang lebat. Unta juga memiliki kemampuan untuk meminum air hingga sepertiga tubuhnya dan memiliki persediaan lemak di punuknya sampai 40 kg. Ini membuatnya mampu bertahan hidup 8 hari tanpa makan dan minum. Pantas saja, unta dijuluki sebagai salah satu hewan yang memiliki kemampuan pertahanan tubuh yang baik. Selanjutnya adalah semut. Semut merupakan salah satu umat Nabi Sulaiman yang kemudian dimuliakan oleh Allah. Bahkan hewan kecil yang satu ini disebutkan dalam Al-Quran pada surah An-Naml. Semut juga mempunyai keistimewaan dalam menghasilkan senyawa kimia feromon. Feromon ini bisa ditemukan pada antenanya yang berguna sebagai alat komunikasi dan alat peraba untuk mendeteksi yang ada di sekitarnya. Apakah sahabat hikmah tahu bahwa membunuh semut hukumnya makruh? Dikutip dari buku kumpulan Tanya Jawab Islam terbitan Darul Hijrah Teknologi. Karena keistimewaannya, hukum membunuh semut adalah makruh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah bahwa, dari Abu Hurairah Rasulullah melarang membunuh suraf, katak, semut, dan burung hudhud. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya adalah hewan laba-laba. Hewan berkaki 8 ini disebutkan Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Hewan kecil yang satu ini ternyata pernah melindungi Nabi Muhammad ketika hendak dibunuh oleh kaum Quraisy. Dengan kemampuannya membuat jaring, laba-laba menutup gua Sur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah. Sehingga orang yang ingin membunuh tidak bisa menemukan Rasulullah. Selain itu, sebuah penelitian mengatakan bahwa jaring laba-laba yang tampak mudah hancur itu ternyata lebih kuat dari baja. Hewan istimewa selanjutnya adalah kuda.
Binatang tangguh yang biasa digunakan sebagai kendaraan perang di masa lampau ini disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Adiyat. Allah telah menciptakan tubuh kuda dengan kokoh dan kuat untuk menopang si penunggangnya. Bahkan ketika dia berlari cepat, kuda tidak akan mudah terjatuh. Selain itu, berkuda juga ternyata memberikan dampak yang bagus bagi kesehatan penunggangnya, seperti mengatasi kram otot, memperkuat otot, dan khususnya pada bagian punggung. Dengan banyaknya manfaat yang bisa didapat, tidak mengherankan jika Rasulullah menganjurkan umat Islam agar pandai berkuda dan menghukuminya sunnah. Hewan istimewa selanjutnya adalah rayap. Rayap adalah binatang kecil yang sangat terampil. Sahabat hikmah pasti sering melihat sarang-sarang yang dibuat oleh makhluk kecil ini kan? Ternyata, sarang-sarang tersebut bukanlah sarang biasa. Rayap membangunnya sesuai dengan perencanaan khusus serta memperhatikan sistem pertukaran udara mereka. Hal itu berguna agar para rayap ini tidak akan mati karena suhu dan kelembaban pada sarang. Harus sudah sesuai dengan mereka. Rayap juga dapat menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras untuk mencapai sasarannya. Namun yang menjadi unik, ternyata hewan kecil yang mirip semut ini ternyata tidak bisa melihat alias buta. Peran rayap dengan kematian Nabi Sulaiman bisa dibilang cukup penting. Sebab waktu beliau meninggal sambil berdiri memegang tongkatnya, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Hingga suatu peristiwa menunjukkan kematiannya, yakni ketika ia terjatuh akibat tongkat yang menopangnya hancur dimakan rayap. Hewan istimewa yang terakhir dalam pembahasan di video kali ini adalah lalat. Dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 73, serangga yang satu ini disebutkan. Meski sering dianggap sebagai binatang yang menjijikkan, namun siapa sangka lalat memiliki kemampuan yang membuat siapapun melihatnya akan tercengang. Lalat memiliki kemampuan terbang dan bermanuver yang tidak tertandingi. Bahkan kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun, dengan kemampuan terbangnya yang lihai, lalat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Dia mampu mengepakkan sayap sebanyak 200 hingga 400 kali per detiknya. Wajar jika lalat mampu menipu pihak yang mengejarnya. Sampai-sampai pesawat tercanggih sekalipun tidak bisa mengalahkan kecepatannya. Nah sahabat hikmah, itu tadi beberapa hewan istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Semoga kita bisa memetik hikmah atas kisah ini. Semakin bertambah rasa takjub kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus semakin bertambah pula istiqomah kita dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu pada kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.